Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Baik, terima kasih. Nah, saya lanjutkan materinya. Hari ini pertemuan ketiga. Malam ini pertemuan ketiga. Kita akan membahas nanti sampai ke koordinat kutub, kalau bisa. Nah, terakhir itu saya jelaskan di yang YouTube kemarin. Ini ya. Nah, terakhir itu saya jelaskan itu sampai panjang busur nih ya. Nah, panjang busur berarti ini ya. Nah, sampai sini. Nah, ini sudah panjang busur. Nah, sekarang saya masuk ke perbandingan trigonometri. Nah, perbandingan trigonometri digunakan untuk apa? Nah, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu digunakan untuk mengetahui eh, panjang sisi dari segitiga siku-siku yang saling berkaitan seperti itu. Nah, ini contohnya ini. Ini nanti rumusnya. Sebelum ke rumus saya ke sini dulu. Ini saya hapus dulu aja ya. Saya hapus dulu sebentar. Kita apa? Nah, kita tulis lagi. Nah, ini. Jadi, perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku itu bisa diceritakan seperti ini. Misalkan saya punya segitiga awal itu segitiga kecil. Misalkan saya punya segitiga P1O M1. Jadi saya punya segitiga kecil ini P1O M1. Nah, ketika yang garis OM-nya itu saya panjangkan lagi, dan garis OP1-nya ini saya panjangkan lagi, kemudian dari hasil perpanjangan garisnya ini saya tarik garis yang tegak lurus, nama garisnya P2 sama M2, akan terbentuk segitiga yang lebih besar lagi. Yang lebih besar dibandingkan dengan segitiga yang P1O M1 tadi. Ya, ada segitiga yang lebih besar lagi namanya P2O sama M2. Ketika garis OM2 ini saya panjangkan lagi, kemudian garis OP2 ini saya panjangkan lagi, saya bisa membentuk segitiga yang lebih besar lagi. Nah, yaitu segitiga P3O sama M3 ini. Nah, ketika saya punya tiga buah segitiga ini, maka saya bisa menghasilkan suatu persamaan, persamaan perbandingan antara sisi-sisi dari segitiga ini. Nah, saya bisa membuat suatu perbandingan persamaan dari sisi-sisi segitiga yang bentuknya seperti ini. Persamaannya itu di mana? Nah, persamaannya itu di sini. Nah, ini. Nah, jadi persamaannya itu yang pertama, persamaannya itu ketika sisi M1P1 saya bagi dengan OP1, maka nanti hasilnya akan sama dengan M2P2 dibagi dengan OP2. Itu hasilnya akan sama dengan M3P3 dibagi dengan OP3. Jadi ketika saya punya M1P1 ini, yang garis tegak lurus ini, saya bagi dengan OP1 yang garis yang miring ini, maka perbandingannya itu sama dengan garis M2P2 dengan OP2 dibagi dengan OP2. Itu akan sama dengan lagi garis M3P3 atau P3M3 dibagi dengan garis OP3. Nah, ini untuk yang perbandingan pertama, ini perbandingan kedua, ini yang perbandingan ketiga. Ini sama saja semua. Jadi rumusnya itu ini. Itu. Nah, kemudian apa gunanya perbandingan ini? Apa gunanya ini? Nah, gunanya ini ketika kita sudah paham perbandingan segitiga ini, kita bisa mengukur suatu tinggi gedung yang tidak kita ketahui tingginya berdasarkan tinggi gedung di depannya yang
kita tahu tingginya. Nah, contohnya ini, yang saya mau coret-coret. Nah, misalkan saya punya gedungnya ini. Nah, saya ingin mengukur tinggi gedung P2 M2. Ini saya, nah ini ya. Nah, saya ingin menghitung tinggi gedung yang ini. Nah, ini saya hitung. Nah, saya tidak bisa menghitung secara langsung karena tinggi gedung ini sangat tinggi sekali misalkan. Tinggi gedungnya itu sangat tinggi sekali. Gedungnya ini sangat tinggi sekali dan saya kesulitan untuk mengukur untuk manjat ke atas gedung ini sangat kesulitan sekali. Nah, kemudian ternyata di depannya gedung yang P2 M2 ini ada suatu tiang bendera. Nah, tiang bendera misalkan ukurannya itu panjang tiang bendera misalkan kita tahu 30 meter. Nah, kemudian ya saya punya tiang bendera panjangnya 30 meter. Tiang bendera 30 meter. Nah, matematika punya cara untuk mengukur tinggi gedung yang belakangnya ini dengan memanfaatkan tinggi gedung yang depannya ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya awalnya misalkan saya berdiri di sini. Nah, saya misalkan berdiri di sini. Nah, misalkan saya ini. Nah, saya berdiri di sini. Kemudian saya lihat ke puncak dari gedung yang mau saya cari tingginya. Kira-kira bertabrakan dengan kira-kira pandangan saya itu bertabrakan dengan tiang bendera atau tidak? Nah, bertabrakan kan kalau di sini kan. Nah, misalkan sih, oh masih bertabrakan, ya udah saya mundur lagi. Saya mundur lagi. Nah, misalkan saya ganti berdirinya sini. Nah, saya lihat lagi puncak tinggi gedung yang mau saya hitung tingginya. Oh, ternyata masih bertabrakan. Ternyata masih bertabrakan. Ya udah, saya mundur lagi. Saya mundur lah sampai saya mundur di sini. Nah, ternyata ketika sampai di sini, saya itu bisa melihat tinggi dari ujung tiang bendera itu sudah lurus dengan tinggi gedung yang akan kita cari tingginya ini. Nah, kemudian saya ukur, oh ternyata ketika saya melihat puncak dari tiang bendera ini betul lurus dengan puncak gedung yang ingin saya cari, itu ternyata jarak saya itu misalkan 40 meter dengan tiang bendera ini. Ya, jarak yang bawahnya 40 meter. Nah, kemudian jarak antara gedung yang jarak antara tiang bendera dengan di gedung ini misalkan 20 meter. Nah, kita bisa mencari ini dengan memanfaatkan perbandingan ini tadi. Nah, perbandingan segitiga ini. Nah, seperti itu. Nah, ini caranya seperti itu. Makanya apa? Matematika sangat benar di kehidupan ya. Nah, kita lihat yang kita cari itu apa? Yang kita cari adalah tingginya P2 sama M2. Kita cari sini yang P2 M2. Nah, ini misalkan ini. Oh, ternyata ada M2 P2. M2 P2. Nah, M2 P2 dibagi dengan OP2. Nah, kita lihat apakah OP2 itu ada nilainya? Oh, P2 ternyata OP2 tidak ada nilainya. Jadi kita jangan gunakan yang ini. Nah, kita cari yang M2 P2 lagi yang di sini. Nah, ternyata yang ini ada. M2 P2 dibagi dengan OM2. M2 P2 dibagi dengan OM2. M2 P2 saya bagi dengan OM2. Nah, dari sini kita lihat, oh ternyata saya bisa menghitung panjang dari OM2. Nah, ini saya tulis dulu ya sini ya. Berarti yang ingin saya cari adalah M2P2. Tingginya berapa gitu kan. Nah, ternyata yang diketahui itu adalah OM2, panjang OM2. Berapa panjang M2? Oh, M2 berarti 40 ditambah 20. 40 plus 20 sama dengan 60 meter. Nah, kemudian, berarti ini bisa OM2. Berarti ini bisa dipakai. Nah, kemudian kita pakai yang mana? M3P3. M3P3. Oh, M3P3 tidak diketahui. Berarti kita jangan kita samakan dengan belakang ini. Coba kita samakan sama depannya. M1P1. Nah, M1, oh, M1P1 ada nilainya, yaitu berapa? 30.
Berarti kita gunakan M1P1 sama dengan berapa? 30 meter. Nah, kemudian berapa lagi nih? OM1. OM1, berapa OM1? IP ya. Nah, kemudian ada OM1. OM1 berapa? OM1 adalah 40 meter. Nah, setelah kita tahu rumus yang digunakan, nah, maka yang digunakan ini kan, nah, kita tuliskan. Jadi untuk mencari, berarti kita gunakan perbandingan tadi, perbandingan segitiga tadi, M1P1 sama dengan M2P2 dibagi dengan OM1 dibagi dengan OM2. OM2, nah seperti itu. Nah, M1P1 berapa? M1P1 sama dengan 30 dibagi dengan OM1 berapa? OM1 40 sama dengan M2P2 dibagi dengan OM2. M2 adalah 60. Nah, baru kita lakukan perkalian silang. 40 kali M2P2 sama dengan 40 M2P2 sama dengan 30 kali 60. 30 kali 60. Nah, kemudian ini saya bagi 40, ini saya kalau ruas kiri saya bagi 40, maka ruas kanan saya bagi 40 juga. Berarti di sini 40 bagi 41, berarti M2P2 sama dengan 30 kali 60 ada berapa? 180 ya. 180 dibagi dengan 40. Oke, 1800 nih. Ya, 3 kali 6, 18. Nolnya ada 2. Nah, berarti ini 180 bagi 40. Jadi M2P2 berapa? Nah, ini bisa kita hitung 1800 bagi 40 itu ada berapa ya? 45. 45 meter. Oh, ternyata nah, kita tidak bisa ngitung belakangnya ini dengan apa? Tinggi tiang bendera yang di depannya ini kita bisa menentukan apa? Panjang atau tinggi gedung yang belakangnya ini dengan menggunakan perbandingan segitiga. Oh, ternyata ini sama dengan 45 meter seperti itu. Nah, jadi ini adalah guna dari trigonometri. Ini salah satu fungsi dari trigonometri. Nah, ini ya. Jadi perbandingannya ini silakan dihafalkan atau dicatat nanti. Akan dicatat ini. Nah, mungkin sebagai pen-trigger, nah, pen-trigger, nanti kira-kira misalkan ini saya kasihkan jarak 10 meter, nah, kira-kira berapakah yang tinggi gedung belakangnya lagi ini? Nah, itu bisa dicari nanti. Coba dibuat latihan kalau mau. Nah, ini. Jadi yang ini 45 meter, nah berapakah tinggi yang belakangnya ini? Nah, nanti bisa dipilih menggunakan rumus yang ini, M3P3, OM3. OM3 berapa? OM3 berarti 40 tambah 20 tambah 10. Ada 70 berarti ya. Ini sini 70. Nah, ininya nanti gunakan perbandingan sama kayak gini. Nah, ini adalah tantangannya, silakan dicoba. Nah, jadi itu untuk perbandingan, saya lanjut ke selanjutnya. Nah, ini sudah sama seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi, perbandingan antara sisi-sisi segitiga itu dapat dikaitkan dengan dapat dikaitkan dengan trigonometri, dapat dikaitkan dengan trigonometri. Nah, ini contohnya itu sin itu depan per miring, cos sin A itu sama dengan depan per miring, sin demi, cos samping per miring, tangan depan per samping. Nah, ini untuk yang sekan sama dengan 1 per cos. Ini sudah saya jelaskan pertemuan 1 ya. Cos sekan itu 1 per sin, cot tan itu 1 per tangan. Nah, berikutnya saya ingin menjelaskan tentang sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, di trigonometri itu ada berapa sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu dia yang berada pada kuadran 1 atau yang bagian pojok kanan atas. Nah, sudut istimewa itu sudutnya itu dia dimulai dari 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, sama 90
derajat. Nah, 90 derajat ini. Nah, ini cara ngapalkannya gampang. Kalau sin 0 itu pasti 0, sin 30 itu setengah. Nah, berurutan setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, sama dengan kalau 90 itu 1. Nah, kalau cos itu kebalikan dari sin. Jadi kalau sin itu mulai dari 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, sama 1. Kalau cos itu dia mulai dari 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah sama 0. Cara ngafalkannya itu seperti itu, dia kebalikan. Nah, kalau tangan ini dia tidak ada polanya di sini. Kalau tangan itu ya dia punya sendiri, dia kalau tangan 0 itu sama dengan 0, tangan 30 itu akar 3, tangan 45 itu 1, tangan 60 itu akar 3, dan tangan 90 itu dia tidak terdefinisi. Nah, itu. Nah ini nanti itu bisa kita gunakan untuk menentukan berapakah besar sudut besar nilai fungsi trigonometri. Nah, contohnya ini, misalkan hitunglah sin 45 derajat tambah cos 30 derajat. Nah, sin 45 itu berapa? Sin 45 berdasarkan sudut istimewa itu sama dengan setengah akar 2, sin 30 itu sama dengan setengah akar 3. Berarti tinggal tambahkan aja, setengah akar 2 tambah setengah akar 3, setengahnya saya keluarkan, setengah dikalikan akar 2 plus akar 3, seterusnya. Nah, ini contoh sin 60 kalikan. Nah, misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan yang C. Yang C ini, tentukan sin, tangan saya pakai tangan lah. Oh, pakai sin aja apa? Sin 30 dikalikan dengan tangan 30 derajat ditambahkan, nah tambahkan, saya pilihnya cos 60 derajat dikalikan, ini tambah nih ya, ini tambah, kalikan saya pakai titik aja kalinya, sin cos 60 derajat dikalikan tangan 60 derajat. Nah, misalkan ini soalnya. Kita lihat sin 30 berapa? Sin 30 karena saya hafal, sin 30 itu sama dengan setengah, dikalikan tangan 30 itu berapa? Tangan 30 itu akar 3, berarti setengah akar 3 ditambahkan cos 60 itu berapa? Cos 60 itu sama dengan 1,5 dikalikan tangan 60 itu berapa? Tangan 60 itu akar 3. Nah, kemudian setengah akar 3 tambah setengah akar 3 berapa? Setengah tambah setengah sama dengan 1. Berarti 1 kali akar 3. Sama dengan berapa? Sama dengan akar 3. Nah, itu. Ini contoh pengerjaannya. Ini contoh penggunaan sudut istimewa untuk menentukan nilai dari sinus sama tangen sudut tertentu. Coba ya. Sin 30 setengah, sin 60 setengah, tangan 30 akar 3, tangan 60 akar 3. Ya, si akar 3. Nah, itu contoh perhitungannya. Selanjutnya, nah ini, seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama, itu dalam sistem koordinat, trigonometri itu dibedakan menjadi 4 wilayah. 4 wilayah, nah ini. Ada 4 wilayah. Nah, bacanya itu mulai dari kanan ke kiri, berlawanan arah dengan jarum jam. Jadi untuk mulainya dari ini ya, X positif ini ya, X positif ini dia akan jalan ke kiri. Nah, untuk yang pojok kanan atas, nah pojok kanan atas ini yang nilai sudutnya itu 0 sampai 90 itu dinamakan kuadran 1. Nah, di kuadran 1 nanti nilai X-nya itu positif, Y-nya itu positif nanti, nilai X sama Y-nya. Nah, kemudian yang berikutnya nilai 90 sampai 180 itu dinamakan kuadran 2 atau pojok kiri atas. Kemudian pojok kiri bawah itu besar sudutnya 180 derajat sampai dengan oke. Nah, di pojok kiri bawah ini dia tuh besar sudutnya 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Nanti X-nya itu negatif, Y-nya itu negatif. Kemudian di pojok kanan bawah itu besar sudutnya itu 270 sampai 360, nanti
Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, hubungannya nanti bisa dilihat di sini. Oh ya, dari gambar kuadran itu tadi, nah, kita bisa menentukan, oh ternyata ketika saya punya sudut alfa, nah, sin alfa itu sama dengan Y dibagi dengan R. R itu sisi miringnya ya. Kalau cos itu, ini R itu ini, nah R itu sisi miringnya ini contoh di kuadran satu ini ya, ini contoh kuadran satu ya. Contoh kuadran satu, sin itu dia depan per miring, Y per R. Ini nilai Y-nya, ini R-nya. Cos itu, cos samping per miring, berarti X dibagi dengan R. Tangan, tangan depan per samping, berarti Y dibagi X tangan. Y dibagi X. Nah, itu. Nah, ini yang kalau sekan itu berarti R bagi X, kosekan itu R Y, kotangan itu X bagi Y. Nah, ini adalah uh, perhitungan nilai sudut berdasarkan fungsi trigonometrinya. Nah, dari bandingan positif negatif tadi itu bisa saya rangkum ke dalam tabel ini. Jadi kalau sin di kuadran 1 itu hasilnya mesti positif. Sin di kuadran 2 atau pojok kiri atas, kuadran 2 itu yang ini ya. Nah, ini. Sin itu hasilnya kalau positif, kalau di kuadran 3 sin itu hasil negatif, kuadran 4 nih sin hasilnya negatif. Kalau di kuadran kalau cos itu di kuadran 1 ini positif semua. Nah, itu. Kemudian ya ini, pokoknya ini semua apa? Ini menunjukkan ciri-ciri dari fungsi trigonometri ini di masing-masing kuadrannya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perumus perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Nah, contohnya gini, apa? Kalau sin 30 berapa? Nah, sin 30. Nah, ini contoh. Baik. Jadi ini dasarnya itu, kalau sin 30, contohnya gini, misalkan saya punya sin 30 derajat itu hasilnya berapa? Nah, ini bisa kita lihat di sudut istimewa. Sudut istimewa tadi berapa teman tadi? Nih, sin 30 itu sama dengan setengah. Nah, ini sin 30 sama dengan setengah. Nah, sin 30 sama dengan setengah. Nah, ini. Nah, sin 30 itu sama dengan 1/2. Nah, kalau sin 90 itu berapa? Sin 90 derajat itu berapa? Sin 90 derajat kan dia satu kan? Dia di sudut istimewa tadi. Sin 90 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau besar nilai sin ketika sudutnya itu lebih dari 90 itu berapa? Nah, misalkan sin 135 derajat itu sama dengan berapa? Nah, ketika saya menghitung besar sudut yang dia itu melebihi 90 derajat, dan dia masih ada kaitan sama sudut istimewa, kita bisa menggunakan ini. Nah, kita bisa menggunakan ini, rumus perbandingan trigonometri sudut berrelasi. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya itu ada di sini. Nah, contohnya itu ini. Ini untuk yang sudut kurang dari 90 juga bisa. Nah, contohnya nih, sin 30. Sin 30 kan kita jelas tahu ya. Sin 30 itu sama dengan setengah lah dia. Sin 30 setengah. Tapi kita bisa kerjakan dengan cara yang lain. Jadi kita masukkan di rumus sin ini. Jadi sin 90 derajat dikurang alfa, itu hasilnya pasti sama dengan cos alfa. Jadi sin 90 derajat dikurang alfa, hasilnya pasti sama dengan cos alfa. Percaya atau enggak? Kalau enggak percaya ini, coba kita lihat. Sin 30 derajat itu sama dengan sin 90 dikurang 60 derajat. Coba 90 kurang 60 berapa? 30 derajat kan? Nah, 9. Nah, pengurangnya ini kita jadikan sebagai alfanya. Nah, jadi pengurangnya ini kita jadikan sebagai alfanya. Sekarang kita hitung. Karena alfanya itu sama dengan 60, berarti kita masukkan di sininya aja berarti. Berarti cos 60. Cos 60 derajat itu berapa? Cos 60 derajat kita lihat di sudut istimewa tadi. Nah, cos 60 derajat hasilnya adalah setengah. Oh, ternyata benar sama. Nah, ternyata benar sama. Nah, ternyata
sin 30 derajat itu sama dengan cos 60 derajat, hasilnya itu sama-sama setengah hasil nilainya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah rumus-rumus sudut itu disamakan dengan rumus trigonometri itu disamakan dengan trigonometri yang lain. Nah, ini rumus sin itu kalau sin 90 dikurang alfa itu sama dengan cos alfa. Rumus lainnya itu ini. Jadi kalau cos 90 dikurang alfa itu sama dengan sin alfa. Nah, contohnya ini. Contoh misalkan saya mau hitung cos 30 derajat ya misalkan. Nah, ini loh. Misalkan saya mau hitung cos 30 derajat. Nah, kita tahu cos 30 derajat itu saya hafal karena saya hafal setengah akar 3. Nah, ini hasil ini itu sama juga kita ngerjakan menggunakan ini. Jadi cos nah 90 dikurang berapa hasilnya 30? Nah, 90 dikurang berapa hasilnya 30? Berarti kan 90 derajat dikurang berapa hasilnya 30? Kurang 60 derajat kan? Nah, yang 60 derajat yang belakangnya ini kita jadikan sebagai alfanya. Nah, berarti cos 90 dikurang 60 itu hasilnya sama dengan sin alfa. Ini sin alfanya berapa? Alfanya belakangnya ini. Sin alfa sama dengan 60 derajat. Nah, sudah. Sin 60 berapa? Sin 60 ya sama juga. Ya setengah akar 3. Kalau tidak percaya ini silahkan dilihat di tabel sudut istimewa tadi. Nah, jadi ternyata sama. Cos 30 itu nilainya pasti sama dengan sin 60. Ini berlaku juga untuk yang lain semuanya ini. Berlaku untuk semuanya ini. Nah, ini untuk sudut yang kurang dari 90. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya itu lebih besar daripada 90 dan kurang dari 180 derajat? Nah, kita gunakan rumus yang ini. Ketika misalnya saya ingin menghitung ini, sin 135 yang tadi ini. Nah, saya ingin menghitung ini yang tadi. Nah, sin 135 berarti ini kan dia 135 kan dia lebih dari 90 derajat, tapi dia kurang dari 180 derajat ya. Nah, kita pakai rumus yang ini. Nah, ini sudah saya hitung. Jadi sin 135 derajat. Itu bagaimana caranya? Ini ada rumus-rumusnya. Jadi karena dia menggunakan sin, nah kita pakai rumus yang sin. Sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Nah, pertanyaan saya adalah 180 dikurang berapa hasilnya 135? Nah, ini. Jadi sin 135 itu sama dengan sin 180 dikurang dengan 45 derajat. Jadi 180 kurang 135 aja. Berarti hasilnya pasti 45 ini. Nah, ketika 135 itu sama dengan 180 dikurang 45, maka 45 ini kita jadikan sebagai alfanya. Nah, berarti mencari sin 135 itu sama dengan mencari sin alfa. Alfanya nanti berapa? 45. Berarti mencari sin 135 derajat itu sama dengan mencari sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa? Ini ada di tabel istimewa tadi. Itu ada setengah akar 2. Oh, berarti nilai sin 135 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Nah, jadi itu. Ini fungsi rumus dari perbandingan trigonometri ini. Nah, misalkan nih, saya mau mencari cos 150 derajat. Nah, kita masukkan sini. Oh, 150 itu dia kurang dari 180. Nah, dia cos. Berarti cos itu dia pakai rumus yang cos ini, yang B ini berarti. Cos 180 dikurang berapa hasilnya 150? Nah, 180 dikurang 30. Nah, 180 kurang 30 kan dia 150 kan. Nah, berarti alfanya adalah jadi alfanya adalah 30 derajat. Nah, kita lihat sini. Kalau cos 180 dikurang alfa, hasilnya sama dengan negatif dari cos alfa. Nah, berarti ini negatif dari cos alfa. Alfanya berapa? Alfanya 30 derajat. Berarti negatif cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 itu setengah akar 3. Berarti negatif, negatif, negatif dari setengah akar 3. Itu hasil dari cos 150 derajat. Nah, itu gunanya dari rumus ini. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana jika sudutnya sekarang lebih besar dari 180 derajat? Nah, ini kan tadi, ini untuk sudut yang kurang dari 90 derajat. Ini sudut untuk yang
lebih dari 90 dan kurang dari 180. Nah, kalau sudutnya itu lebih dari, kan sudut itu dia maksimal 360 ya, sudut itu ya, 360. Nah, kalau dia panjangnya, kalau sudutnya itu dia lebih dari 180, nah kita pakai rumus yang ini. Misalkan sudut ini ada contohnya. Nah, contoh dia. Nah, misalkan sin 225 derajat. Nah, kita pakai rumus yang ini. Jadi, sin 180 ditambah berapa? Hasilnya 225. Nah, jadi tinggal ini aja, 225 dikurang 180. 225 kurang 180 kan 45. Nah, berarti 180 tambah 45 itu hasilnya 225. Berarti alfanya sama dengan 45 derajat. Nah, kita lihat di sini. Kalau dia sin, kalau dia sin, maka hasilnya sin 180 plus alfa, hasilnya negatif sin alfa. Berarti alfanya berapa? 45. Berarti sin 180 tambah 45, hasilnya sama dengan negatif dari sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa? Sin 45 derajat itu di tabel istimewa tadi, sudut istimewa, hasilnya adalah setengah akar 2. Karena dia ada negatifnya, berarti kita negatifkan setengah akar 2-nya. Seperti itu. Nah, contoh yang berikutnya adalah, kemudian eh, sudut-sudut ini bisa kita, rumus-rumus sudut ini bisa kita kombinasikan dengan rumus-rumus sudut yang ada di atas ini. Nah, kita bisa kombinasikan atau bisa kita apa? Kita bisa kombinasikan dengan rumus yang di sini pokoknya. Nah, itu. Nah, contohnya ini. Misalkan saya punya cos cos 300 derajat. Cos 300 derajat itu berapa? Nah, cos berarti saya pakai rumus cos yang ini. 180 tambah berapa hasilnya 300? Nah, hasilnya adalah 180 ditambahkan 120 derajat. Berarti cos 180 ditambahkan 120 derajat. Nah, jadi alfanya itu sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian kalau cos itu dia, kalau 180 plus alfa, itu hasilnya negatif cos alfa. Berarti di sini adalah negatif cos 120 derajat. Nah, di sini. Nah, kemudian ternyata cos 120 derajat itu di sudut istimewa, kan tidak ada. Jadi cos 120 derajat di sudut istimewa kan tidak ada kan. Kan di sudut istimewa itu dia 0 sampai 90. Nah, kita gunakan lagi rumus yang gini. Karena 120 itu dia di antara, karena 120 itu dia di antara ini. Nah, kalau 120 itu dia masuk yang di antara ini. Nah, di antara 90 sampai 180 karena dia di antara ini, yang 120 tadi, maka kita bisa gunakan rumus yang ini. Pakai rumus yang cos 180 dikurang alfa. Yang maksud kombinasi itu seperti itu. Jadi kita gunakan yang plus dulu, habis itu kita gunakan yang negatif. Ketika nilainya itu dia masih lebih besar daripada 90 derajat. Nah, cos 120 itu sama dengan 180 kurang berapa? Cos 120 itu sama dengan cos 180 derajat dikurang 60. Dikurang 60 derajat. Nah, kalau cos kalau di rumus yang 180 dikurang alfa, itu jadinya apa? Nah, saya nggak hafal kalau ini. Kita lihat kalau cos, nah ini, kalau cos 180 dikurang alfa jadinya negatif lagi. Jadi cos itu hasilnya nanti jadi negatif cos alfa. Nah, berarti kita tuliskan, berarti ini jadi negatif cos. Nah, jadi ini sendiri, ini saya warnai biru ya. Nah, jadi ini ya. Jadi yang bagian ini sendiri, nah yang bagian ini, hasilnya itu dia negatif cos. Nah, dia ada negatif cos ini. Makanya, yang negatif ini tetap, yang dalam yang biru ini, dia jadi negatif cos lagi. Nah, ketika sudah sampai sini, kita bisa menghitung. Nah, kita bisa menghitung cos 60 itu berapa? Cos 60 kan tahu ya, cos 60 ada di sudut istimewa tadi kan. Cos 60 itu sama dengan setengah. Setengah. Nah, tadi di sini ada negatifnya, berarti negatif. Di sini ada negatifnya, berarti negatif.
Kemudian kita kalikan negatif kali negatif sama dengan positif. Positif kali setengah berarti ya positif setengah. Nah, hasilnya adalah setengah. Jadi cos 300 ini itu sama dengan setengah. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah guna dari apa rumus perbandingan ini digunakan untuk menentukan besar sudut trigonometri yang nilainya itu di atas 90. Nah, kalau di atas 90, kalau di antara 90 sampai 180, kita bisa pakai rumus yang ini. Kalau nilainya di atas 180, kita bisa pakai rumus yang ini. Dan kalau dia itu nanti hasilnya masih di atas 90 derajat, nah bisa kita gunakan rumus yang atasnya lagi gitu. Jadi ini namanya rumus kombinasi. Jadi ini pakai rumus yang 180 plus, ini pakai rumus yang 180 negatif. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, semoga bisa mengerjakan semua nanti. Nah, berikutnya adalah rumus trigonometri untuk sudut negatif. Nah, sudut negatif itu ternyata ada ya, kalau dari rumus trigonometri ini. Nah, kalau saya punya sinus negatif alfa, nah, sinus negatif alfa, maka hasilnya itu sama dengan kita menghitung negatif sin alfa. Contohnya ini, sinus negatif 30, berarti sama juga saya menghitung negatif sin 30. Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu di atas itu kan sama dengan setengah ya, berarti negatif setengah. Misalkan nih, kalau cos kalau cos negatif alfa itu sama dengan cos alfa, kalau tangen dari negatif alfa itu sama dengan negatif tangen alfa. Nah, contohnya ini. Nah, ini contoh yang mudah ya. Misalkan contoh mudah, contoh mudah. Misalkan nih cos negatif 60 derajat. Nah, cos negatif 60 berapa? Cos negatif itu sama dengan cos alfa. Berarti tinggal kita tuliskan cos alfa. Alfanya berapa? 60 derajat. Cos 60 itu berapa? 1/2. Ya betul. Cos 60 1/2 ya. Sama dengan setengah ya. Nah, ini juga misalnya bisa digunakan ketika kita bisa kombinasikan dengan rumus yang ada di atasnya tadi. Misalkan ini, saya punya tangan, misalkan saya punya tangan itu misalkan besar sekali dia. Tangan misalkan tangan sebentar, 330. Nah, misalkan tangan negatif 330 derajat. Nah, ini kan. Nah, langkah pertama kita harus rubah jadi tangan positif dulu ini. Jadi ini kita rubah jadi sudut yang negatif ini kita positifkan di sini. Nah, jadi tangan negatif 330 ya, negatif 330 itu sama dengan negatif tangan. Nah ini alfanya ya 330 derajat. Nah, ketika ini sudah jadi positif, baru kita gunakan sifat yang, nah karena 330 itu dia lebih dari 180, nah jadi kita gunakan rumus yang ini, negatif ini ya, negatif tangan berarti negatif dari tangan 180 ditambahkan berapa hasilnya 330, nah, berapa ya? Nah, tambah 150 ya. Ya, 150 kan. Tambah 150 derajat. Nah, baru kita lihat ini negatifnya tetap. Nah, baru tangan ini berapa? Kita lihat di sini rumus tangan itu berapa. Nah, tangan 180 plus itu dia sama dengan tetap tangan alfa dia, tetap tangan alfa. Berarti dia tetap tangan alfa. Alfanya mana? Alfanya yang belakangnya ini. Berarti negatif tangan alfa. Tangan 150 derajat. Nah, 150 derajat ini masih lebih besar dari 90 dan kurang dari 180. Maka kita gunakan rumus yang itu, yang tangan negatif. Jadi tangan yang 180 dikurang. Nah, berarti kita tulis lagi ini negatif dalam kurung tangan yang 180 derajat dikurang berapa hasil 150? Nah, 180 kurang berapa hasil 150? Dikurang 30 derajat kan? Nah, berarti ini kita jadikan alfanya.
Nah, jadi negatif, nah kita lihat, tangen 180 negatif itu dia jadinya apa? Tangen 180 negatif, jadinya negatif tangen alfa. Jadi jadinya negatif tangen alfa ya. Nah, berarti ini jadi negatif tangen alfa. Nah, ini jadi, nah ini. Jadi negatif tangen alfa. Jadi negatif tangen alfa-alfanya berapa? Alfanya 30 derajat. Nah, ini sama dengan kita hitung. Negatifnya ada 2. Tangan 30 itu berapa? Tangan 30 itu seingat saya itu akar 3 kalau tidak salah. Nah, kemudian negatif kali negatif itu apa? Negatif kali negatif itu positif, dikalikan akar 3, berarti positif akar 3. Nah, berarti tangan negatif 330 itu hasilnya sama dengan akar 3. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan penggunaan perbandingan trigonometri. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah koordinat kutub dan koordinat polar. Nah, kita kita yang kita pelajari dulu itu koordinat kartesius kan. Koordinat kartesius itu apa? Koordinat kartesius itu koordinat yang punya dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang dua dimensi ini ya. Nanti kalau yang tiga dimensi ada lagi, ada X, Y, Z nanti. Ini koordinat kartesius yang dua dimensi. Koordinat kartesius yang dua dimensi itu koordinat yang punya dua buah sumbu, yaitu sumbu X yang mendatar ini sama sumbu Y yang vertikal ini. Nah, pada koordinat kartesius dua dimensi, suatu titik ini dia dialamatkan sebagai pasangan titik X, Y. Jadi misalkan ini, nah contohnya ini misalkan ini saya punya ini sebentar. Ini misalkan 4. Nah, Y-nya ini misalkan sini 5. Nah, ini lurus sama ini. Maka titik P ini berapa? Kan titik P itu sama dengan X-nya berapa? X-nya 4, Y-nya 5. Nah, jadi titik ini yang di sini itu, bentar, saya dekatkan sama titiknya. Nah, titik di sini itu ya koordinatnya atau alamatnya itu di X-nya 4, Y-nya 5. Seperti itu kan yang kita pelajari di SMA dulu tentang sistem koordinat kartesius. Nah, ternyata titik ini itu bisa kita nyatakan sebagai jari-jari. Nah, ini bisa ternyata itu itu bisa kita nyatakan posisinya itu sebagai jari-jari, suatu sudut tertentu. Nah, ini itu namanya adalah koordinat kutub. Nah, kalau yang ini tadi namanya koordinat kartesius. Kalau titiknya ini saya nyatakan sebagai pasangan jari-jari dengan sudutnya, itu namanya koordinat kutub. Nah, ini. Jadi titik di sini nanti ini, itu punya alamatnya itu R sama, jadi R itu apa? R itu panjang dari titik pusat ke titiknya ini. Jadi R itu panjang dari titik pusat ke titik ini, panjangnya berapa? Theta itu apa? Theta itu sudut yang bawahnya ini. Ini tetanya ada di sini. Nah, ini theta, ini jadi R-nya nanti. Nah, nah, cara konversinya bagaimana? Ini ada cara rumus konversinya. Nah, ini. Untuk menentukan, nah ini ketika itu ya, ini kalau konversi dari koordinat kutub ke kartesius. Maaf, maaf, sebentar. Hmm, oke, nah. Ini untuk ya, ini ketika ini konversi dari, bukan ya? Oh ya betul betul. Ini adalah konversi dari, oh ini sudah ada kesimpulannya. Kita lihat sini aja kesimpulannya. Jadi ketika saya punya suatu koordinat kutub, lah, ini kok titik ya? Ini kutub harus ini. Nah ini, ya, ini salah ketik ini. Ini harusnya kutub ini. Koordinat kutub kan dia alamatnya itu R sama alfa ini, sama sudut alfa. Ini salah ini. Ini bukan titik tapi ini adalah kutub. Nah, jika diketahui koordinat kutub P, R, alfa derajat,
maka koordinat kartesius titiknya itu sama dengan Px, Y. Dapat ditentukan dengan rumus, nah ini rumusnya. Nah, itu di mana R-nya itu sama dengan S kuadrat, Y kuadrat. Nah, ini contohnya. Nah, saya berikan contoh yang ini dulu. Contoh dari saya dulu. Nah, misalkan saya punya ini. eh, oke. Saya punya ini suatu koordinat, ini Y, ini X. Tapi saya punya koordinat kutub. Nah, saya punya, nah, jari-jarinya itu misalnya ini sudutnya misalkan 45 derajat. 45 derajat sama jari-jarinya berapa ya? Nah, jari-jarinya misalkan satu aja lah misalkan. Nah, jari-jarinya itu misalkan satu di sini. Nah, misalkan saya punya koordinat titiknya di sini itu, titiknya itu sama dengan P, ini koordinat kutubnya ya. Jari-jarinya satu, sudutnya itu 45 derajat. Nah, ini mau saya konversi ke dalam koordinat kartesius yang X sama Y. Ini sama dengan berapa koordinat kartesiusnya? Nah, sama dengan berapa ini? Nah, kita gunakan rumus ini. Nah, untuk X-nya, mana X-nya ya? Nah, X-nya itu ini. X-nya, X itu cara menghitungnya adalah R cos theta. Dalam masukkan aja. X itu sama dengan R cos theta. Nah, theta-nya berapa? Theta-nya sudutnya ini. Ini satu itu jadi R-nya. Ini jadi theta derajatnya. Yang 45 ini. R cos theta. Nah, R-nya berapa? R-nya itu 1 cos theta. Cos 45 derajat. Kok jelek hasilnya? Ada apalah. Cos ini berarti cos 45 berapa? Cos 45 derajat sudut istimewa. Kita ingat sudut istimewa lagi tadi. Berarti 1, 45 derajat itu kalau tidak salah setengah akar 2 dia. Nah, 1 kali setengah akar 2 berarti tetap 1/2 akar 2. Nah, ini X-nya. Berarti X-nya ketemu. X-nya itu setengah akar 2. Berikutnya kita cari yang Y-nya. Y-nya itu sama dengan R sin theta. R-nya berapa? R-nya 1 dikalikan sin 45 derajat. 45 derajat itu berapa? Lihat sudut istimewa tadi. Nah, seingat saya itu 1/2 akar 2 juga kalau salah. Sama dengan 1 kali setengah itu adalah setengah akar 2. Nah, ternyata koordinat X sama Y-nya itu sama-sama setengah akar 2. Berarti koordinat titik ini berapa kalau dikonversi jadi koordinat kartesius? Nah, jawabnya adalah titik P-nya itu X-nya dulu. X-nya itu sama dengan koordinat itu setengah akar 2, koma Y-nya itu setengah akar 2. Nah, ini adalah koordinat kartesiusnya. Nah, kalau saya balik sekarang, nah misalkan saya punya P-nya setengah akar 2 dan P-nya itu setengah akar 2. eh, Sekarang saya balik sini ya, saya tuliskan di bawahnya ini aja. Misalkan saya punya titik P-nya itu 1/2 akar 2, Y-nya itu setengah akar 2 juga. Ini mau saya koordinat, saya konversi jadi PR, alfa derajat. Nah, sama dengan berapa? Nah, kita lihat rumusnya di sini. Nah, ini adalah rumus R-nya, ini adalah rumus sin-nya. Nah, pertama kita cari R-nya dulu. Oh, ini, bukan, kita cari dari tangannya ini. Kita cari R-nya dulu. R itu sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat di akar. Nah, kita cari R-nya dulu. Kita pakai yang rumus 2 ini ya. Nah, langkah pertama kita cari R-nya dulu. R-nya itu sama dengan apa? R-nya itu sama dengan akar X kuadrat tambah dengan Y kuadrat. Ini sama dengan akar setengah akar 2. Ini kita kuadratkan, ditambahkan 1/2 akar 2 dikuadratkan. Nah, ini sama berapa? Setengah dikuadratkan sama dengan 1/4. Akar 2 dikuadratkan, akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Tambahkan, setengah dikali setengah itu sama dengan 1/4. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2.
Seperempat kali 2 itu sama dengan berapa? Sama dengan setengah. Bentar, gini aja. Sama dengan akar. Seperempat kali 2 itu sama dengan setengah. Tambahkan seperempat kali 2 itu sama dengan setengah. Nah, setengah tambah setengah itu berapa? Setengah tambah setengah kan sama dengan 1 ya. Akar 1 itu berapa? Akar 1 kan 1 ya. 1 kali 1 kan 1. Nah, ternyata jari-jarinya adalah 1. Nah, berikutnya kita cari yang bagian tangannya. Nah, ini kita hapus dulu. Waduh, jadi satu kesatuan ya. Bisa. Oh, bisa ini. Nah, sudah. Nah, langkah berikutnya adalah ini saya pisahkan. Nah, R-nya sudah ketemu, R-nya itu sama dengan 1. Sekarang kita cari alfanya. Alfa itu kita bisa lihat dari tangan ya, tangannya. Nah, tangannya tadi. Tangan. Lalu rumus yang berikutnya ini tangan alfa nih ya. Nih, tangan alfa itu sama dengan Y dibagi X. Jadi tangan alfa derajat itu sama dengan Y dibagi dengan X. Y-nya berapa? Y-nya itu ini kan setengah akar 2 kan. 1/2 akar 2. Dibagi dengan X-nya berapa? X-nya sama kan? Setengah akar 2. Berarti tangan alfa itu sama berapa? Ini bagi ini sama dengan 1. Nah, jadi tangan alfa derajat itu sama dengan 1. Nah, kalau ini untuk mencari sudutnya bagaimana? Mencari sudutnya, ini saya pindah ke sini. Lanjutkan bawahnya ya. Lanjutkan bawahnya. Nah, kalau untuk mencari sudut, sudut alfa derajat itu sama dengan arcus tangen atau inverse tangen dari nilai 1. Nah, kita lihat sudut berapa yang nilai tangennya itu 1. Kita lihat di sini. Di sudut istimewa tadi. Jadi, sudut berapa yang nilai tangennya itu sama dengan 1. Nah, kita cari yang tangan nilainya 1. Tangan, 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 tangan. Oh, ternyata ini. Nah, ternyata sudut yang nilai tangannya itu sama dengan 1 adalah 45 derajat. Nah, berarti nilai alfanya tadi adalah 45 derajat karena tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Nah, arcus tangan 1. Berarti alfa derajat sama dengan 45 derajat. Kenapa? Karena ketika nilai tangan 45 derajat itu hasilnya 1. Nah, dari sini kita tahu. Nah, ini saya loncat ke sini. Berarti nilai P-nya, P koordinat kutub kan R sama alfa derajat kan. P, R-nya berapa? R-nya 1, alfanya berapa? Alfanya 45 derajat. Nah, jadi ini adalah koordinat kutub dari ini. Coba kita lihat. 1 sama 45. Sama kan? 1 sama 45. Jadi, koordinat kutub sama koordinat kartesius, kalau dia itu dibolak-balik, itu hasilnya tetap sama. Nah, ini contoh yang lainnya. Ini contoh yang lainnya. Silakan dibaca. Ini rangkumannya selesai sudah untuk pertemuan ini. Nanti ini ada latihannya. Silakan dikerjakan buat latihan. Ini rangkuman yang tadi itu. Nah, ini ada soal-soal ini bisa dibuat latihan. Nah, nanti UTS-nya kurang lebih soalnya seperti ini. Nah, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu berarti ya. Absen, absen dulu. Dan saya matikan dulu ini namanya.